Mari kita dengarkan dulu buku kedua dari Suluk Linglung. Kapencot engkang hanulis deni romirsa carita duk kina iku wartane jeng suhunan kali Joko hari kala mrih wekasan hangge guru kang wus leluhur hanepi dukuhing benang purohita wus halami tan antuk pedah kang nyata mung lakoni popo wae pan agung kinen hatopo dateng jeng sunan benang kinen tenggo kurdo sampun tan kenging ing kesaha Ini menceritakan bahwa penulis sangat tertarik akan cerita yang ia dengar. Pada zaman dahulu ada sebuah kisah Kanjeng Sunan Kalijogo ketika mencari hakikat hidup, berguru kepada orang yang tinggi ilmunya, menepi, bersunyi diri di desa Bonang, berguru menuntut ilmu
cukup lama, namun merasa belum mendapatkan manfaat yang nyata. Rasanya cuma penderitaan yang didapat. Sebab disuruh memperbanyak bertapa oleh Kanjeng Sunan Bonang. Diperintahkan menunggui pohon gurdo. Pohon gurdo itu beringin. Jadi bertapa menunggui pohon gurdo sudah dilaksanakan, masih tidak diperbolehkan meninggalkan tempat. Pada bait ketiga mengisahkan bahwa berada di tengah hutan belantara, tempat tumbuhnya pohon gurdo yang banyak sekali. Dengan tenggang waktu setahun lamanya kemudian ia disuruh ngaluat atau ngeluang, ditanam di tengah hutan. Setahun kemudian baru dibongkar oleh Kanjeng Sunan Bonang. Jadi sebagaimana dikisahkan pada bait-bait awal Suluk Linglung. Suluk Linglung ini ditulis atau dibuat oleh saudaranya atau kerabat dekat dari Sunan Kalijogo itu sendiri. Sebenarnya bukan beliau Sunan Kalijogo yang menulisnya, akan tetapi dari kitab-kitab yang ditinggalkan, kisah-kisah perjalanan yang diceritakan oleh kerabatnya, oleh saudaranya yang lain. Akhirnya muncullah Suluk Linglung ini. Jadi bagaimana perjalanan Sunan Kalijogo termasuk pada pupuh 2. Ini bagaimana beliau Sunan Kalijogo diwejang oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang juga menegaskan, matilah. Matilah selagi kau masih hidup. Jadi bagaimana mematikan sifat kamanungsan, mati rogo, ketika kita masih hidup di dunia ini. Juga bagaimana nanti pada bait-bait berikutnya Kanjeng Sunan Kalijogo diwedar tentang topong idang. Bagaimana hidup di tengah belantara, bagaimana berproses, sebagaimana kidang atau kijang hidup di tengah belantara. Dalam belantara yang luas ini ada harimau yang sewaktu-waktu siap untuk menerkam sang kijang. Ada musuh-musuh yang setiap saat datang dan pergi. Namun bagaimana kita diajarkan hidup di tengah terpaan-terpaan ujian, hidup di tengah terpaan-terpaan godaan dan lain sebagainya. Bagaimana kita tetap fight menghadapi tantangan kehidupan sebagaimana yang diajarkan. Nanti pada bait-bait berikutnya akan dibahas. Ini bait awal dulu yang kita dengarkan, kita nikmati bagaimana sekilas isinya.